Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, juga bila Anda berkenan. Aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga, Bab 5940-5943. Penguasa Gerbang Reinkarnasi. Hari keempat, siang hari. 300.000 mil di sebelah timur markas Istana Dao Jahat, Rawa Maut, yang selalu diselimuti kabut tiba-tiba bergetar hebat. Bergemuruh. Lumpur dari kedalaman rawa melonjak ke langit, memperlihatkan kompleks istana hitam yang kolosal dan sangat luas di bawahnya. Istana-istana itu kuno dan menyeramkan, tengkorak pucat yang tak terhitung jumlahnya tergantung di atapnya, dan rune yang terukir di dinding, memancarkan aura dingin yang membuat merinding. Yang paling menakutkan, di tengah kompleks istana, 9 energi iblis hitam pekat melesat ke langit, menyatu di udara menjadi 9 hantu iblis yang mengerikan, meraung tanpa suara menuju langit. Semua makhluk kuat dari surga ke-12 secara bersamaan merasakan aura yang menakutkan ini. Ini, energi iblis dunia bawah. Di lembah 10.000 binatang, Bravosli tiba-tiba bangkit dari singgasana tulang binatangnya, sementara Raja Singa berapi berkepala 3 meraung, mungkinkah? Di platform debat pedang paviliun pedang surgawi, pedang besi Aldersondu bergetar dan berdengung. Dia melihat ke arah timur, matanya berkilat cahaya pedang, istana 9 dunia bawah. Mereka masih hidup. Di aula utama Sekte 5 Elemen, wajah Baltazar Jin langsung pucat, istana 9 dunia bawah. Sekte iblis nomor 1 yang tiba-tiba menghilang 10.000 tahun yang lalu. Mereka telah muncul dari pengasingan. Semua tokoh kuat generasi tua yang mengenal nama Istana 9 Dunia Bawah merasakan gelombang emosi yang luar biasa. Istana 9 Dunia Bawah, pemimpin tak terbantahkan dari jalan iblis di surga ke-12 10.000 tahun yang lalu. Pemimpin istana, Raja Iblis 9 Dunia Bawah, Iblis Darah Ming, adalah dewa abadi sejati tingkat 3 puncak. Ketiga raja hantunya semuanya adalah dewa abadi sejati tingkat pertama, dan 9 utusan dunia bawahnya semuanya adalah dewa langit tingkat 9 puncak. Seluruh istana memiliki 3.000 murid, yang terlemah di antaranya adalah Dewa Abadi tingkat 5. Sekte ini tiba-tiba menutup gerbangnya dan menghilang 10.000 tahun yang lalu. Semua orang mengira mereka telah hancur dalam perselisihan internal atau telah menemukan jalan ke dunia yang lebih tinggi dan pergi. Tapi sekarang, mereka telah muncul kembali di dunia ini, pada waktu ini dan di tempat ini. Yang lebih luar biasa lagi adalah kompleks istana hitam besar dari Istana 9 Dunia Bawah perlahan-lahan naik ke udara, bergerak menuju markas besar Istana Dao Jahat. Mereka akan berjanji setia kepada Istana Dao Jahat. Seru seseorang dengan terkejut. Iblis Ming tua itu, konon hanya memiliki waktu hidup kurang dari 100 tahun. Yang lain bergumam, janji Istana Dao Jahat adalah menyelamatkan hidup. Bahkan Istana 9 Dunia Bawah telah menyatakan kesetiaan, siapa di surga ke-12 yang dapat menghentikan Istana Dao Jahat. Kepanikan menyebar seperti api. Pasukan yang selama ini mengamati tidak dapat lagi tetap pasif. Cepat. Siapkan hadiah besar segera dan pergi ke Istana Dao Jahat. Istana 9 Dunia Bawah telah menyerah, apa yang kita tunggu? Mati. Jika kita terlambat, keuntungan akan direbut oleh orang lain. Dalam sekejap, aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di dataran hantu dari seluruh penjuru surga ke-12. Di antara mereka terdapat banyak monster kuno yang telah bersembunyi selama ribuan, bahkan puluhan ribu tahun, semuanya keluar dari pengasingan mereka, berpegang teguh pada secercah harapan untuk kehidupan abadi. Di pinggiran dataran hantu, para kultivator yang telah menyatakan kesetiaan kepada Istana Dao Jahat gemetar karena kegembiraan. Istana 9 Dunia Bawah, bahkan Istana 9 Dunia Bawah telah datang. Kami menyerah lebih awal, mulai sekarang kami akan menjadi tetua. Tuan Istana, Anda perkasa. Hidup gerbang reinkarnasi. Sementara itu, di dalam istana hitam di pusat Istana 9 Dunia Bawah. Seorang lelaki tua, mengenakan jubah iblis hitam pekat, wajahnya keriput seperti mayat kering, duduk di atas singgasana tulang putih. Matanya cekung, pupilnya hitam pekat, tanpa warna putih, seperti dua lubang yang mengarah ke jurang dunia bawah. Aura energi iblis yang nyata berputar di sekelilingnya, setiap hembusan napasnya menyebabkan ruang di sekitarnya sedikit terdistorsi. Ini tidak lain adalah Raja Iblis 9 Dunia Bawah, Iblis Darah Ming. Leluhur, Istana Dao Jahat ada di depan. Seorang pemuda berwajah pucat berjubah hitam membungkuk dan melaporkan, utusan agung Istana 9 Dunia Bawah. Kepala Istana Dao Jahat, Elias Zan, sedang menunggu di luar. Iblis Darah Ming perlahan membuka matanya, secercah ejekan terpancar di pupil matanya yang gelap. Kehidupan abadi. Kebangkitan. Hanya kata-kata kosong untuk menipu orang-orang bodoh itu.
Suaranya kering dan serak, seperti dua potong tulang layu yang bergesekan. Tapi gerbang reinkarnasi, memang mengandung sedikit hukum reinkarnasi. Jika aku bisa mendapatkannya, mungkin itu benar-benar bisa membantuku melepaskan belenggu dan memperpanjang hidupku hingga 1000 tahun. Ia bangkit, jubah iblisnya berkibar tanpa angin. Mari kita temui master istana ini. Semoga dia tahu apa yang baik untuknya. Istana 9 dunia bawah turun ke dataran jiwa-jiwa yang penuh dendam. Elias Zan secara pribadi memimpin pasukannya untuk menyambut mereka. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, keduanya saling bertukar senyum. Senyum yang satu dingin dan penuh perhitungan. Senyum yang lain fanatik dan serakah. Namun saat ini, semua yang telah berjanji setia hanya memiliki satu pikiran di benak mereka. Bahkan Istana 9 dunia bawah telah datang. Kita telah bertaruh dengan benar. Istana Dao Jahat pasti akan menyatukan surga ke-12. Kehidupan abadi. Sudah di depan mata. Sorak-sorai riuh menggema di seluruh langit. Sementara itu, di pegunungan 5 elemen. Dev berdiri di atap Istana 5 elemen, menatap energi iblis 9 dunia bawah yang naik ke timur, pedang penebas naganya sedikit bergetar. Di belakangnya, Baltazar Jin, Bravos Li, Aldersondu, Raja Iblis Awan Merah, Leluhur Api Bumi, Orang Suci Xuan Wei. Semua anggota berpangkat tinggi dari aliansi berkumpul, masing-masing dengan ekspresi serius. Istana 9 dunia bawah, Iblis Darah Ming. Bravos Li menggertakkan giginya, iblis tua itu bisa melawan dewa abadi sejati tingkat 410.000 tahun yang lalu. Meskipun umurnya hampir berakhir, kekuatannya mungkin bahkan lebih tak terukur. Seluruh Istana 9 dunia bawah telah menyerah. Istana Dao Jahat sekarang memiliki setidaknya 6 master tingkat dewa abadi sejati, suara Baltazar Jin terdengar datar, sementara kita, hanya memiliki 3. Dev tetap diam. Ia menutup matanya, merasakan kehangatan pola 5 warna di punggung tangannya, merasakan rotasi bintang purba di dantiannya. Setelah beberapa saat, ia membuka matanya, tatapannya tanpa rasa takut, hanya ketenangan yang tak berdasar. Aula itu sunyi senyap. Awalnya, aliansi 3 sekte utama sudah memiliki 2 master tingkat dewa abadi sejati, Elias Zan dan boneka pemakan jiwa, ditambah boneka seperti jenderal boneka penekan jiwa, melawan Istana Dao Jahat. Hasilnya sudah tidak pasti. Sekarang, tiba-tiba, 4 master tingkat dewa abadi sejati dari Istana 9 dunia bawah telah bergabung dalam pertempuran, termasuk iblis tua seperti Iblis Darah Ming. Keseimbangan kekuatan telah berbalik seketika. Laporan. Seorang pengintai bergegas masuk ke aula. Kali ini adalah penjinak binatang dari lembah 10.000 binatang, menunggangi elang emas sayap petir yang terluka. Pesan mendesak dari Master Lembah Li. Penjinak binatang itu jatuh ke lantai, mengeluarkan jimat komunikasi gigi binatang. Master Lembah mengatakan bahwa 17 sekte kecil dan menengah telah berpihak pada Istana Dao Jahat. 6 dari sekte ini memiliki patriark yang mendekati akhir hayat mereka, semuanya berada di puncak peringkat ke-9 alam dewa abadi. Mereka semua percaya pada kebohongan gerbang reinkarnasi. Laporan. Pesan mendesak ketiga datang dari paviliun pedang surgawi. Cahaya pedang menembus udara, berubah menjadi suara dingin Aldersondu. Rekan muda Chen, situasinya telah berubah. Iblis tua tulang layu, di barat laut surga ke-12, leluhur tua laut darah, di tenggara, dan 3 monster tua yang mengasingkan diri. Semuanya telah keluar dari pengasingan. Tujuan mereka adalah Istana Dao Jahat. Ketiga pesan mendesak ini, seperti 3 pukulan palu berat, menghantam hati semua orang. Di Aula 5 Elemen, suasana menggembirakan yang baru saja muncul dari penyatuan 5 elemen telah lenyap. Suasana itu telah digantikan oleh suasana yang mencekam dan berat. Para tetua dari 5 garis keturunan saling bertukar pandang, keraguan terpancar di mata mereka. Mereka baru saja memutuskan untuk membentuk aliansi, dan sekarang mereka menghadapi situasi yang begitu putus asa. Baltazar Jin menatap Dev, menunggu reaksinya. Raja Iblis Awan Merah menggertakkan giginya, kehidupan abadi. Kebangkitan. Omong kosong. Kita paling tahu kebenaran tentang gerbang reinkarnasi, itu jebakan yang melahap jiwa. Kita tahu, tapi mereka tidak, kata leluhur api bumi perlahan. Atau lebih tepatnya, mereka tidak ingin tahu. Bagi seseorang yang mendekati akhir hayatnya, bahkan peluang 1/10.000 pun layak dipertaruhkan segalanya. Orang suci Xuan Wei menghela napas, begitulah sifat manusia. Daya pikat keabadian, janji kebangkitan, ini telah mengeksploitasi kelemahan paling rentan dari semua kultivator. Dev tetap diam. Ia berjalan ke jendela aula utama, menatap ke arah dataran jiwa penuh dendam. Meskipun puluhan ribu mil jauhnya, ia hampir bisa melihat kekuatan mengerikan yang berkumpul di sana.
Kekuatan tempur gila apa yang akan dilepaskan oleh monster-monster tua yang mendekati akhir hayat mereka untuk secercah harapan itu? Tindakan bejat apa yang akan dilakukan raksasa iblis seperti Istana Sembilan Dunia Bawah, demi apa yang disebut kehidupan abadi? Dan Elias Zan, langkah ini benar-benar licik. Tidak perlu konfrontasi langsung. Cukup sebarkan umpan, dan banyak orang akan bergegas membantunya. Aliansi, bahkan sebelum dibentuk secara resmi, sudah menghadapi keruntuhan moral dan dikelilingi oleh musuh-musuh yang kuat. Rekan muda Chen, Baltazar Jin ragu-ragu. Dev berbalik, tetapi wajahnya tidak menunjukkan kepanikan atau keputusasaan yang diharapkan semua orang. Sebaliknya, ada ketenangan yang seolah telah melihat semuanya. Ketua Sekte Jin, Tetua Sekte Lima Elemen. Suaranya jelas, jika Anda ingin menarik diri dari aliansi sekarang, saya tidak akan menyalahkan Anda. Lagi pula, situasinya telah berubah. Jika kita terus bertarung secara langsung, Sekte Lima Elemen mungkin akan hancur total. Para tetua Sekte Lima Elemen gemetar. Tetua Jin membuka mulutnya, lalu menggertakkan giginya dan berkata, Tetua Chen, kau menganggap Sekte Lima Elemenku sebagai apa? Hanya pelin-pelan. Karena kami telah melakukan upacara persatuan lima elemen dan mengakuimu sebagai tetua pelindung kami, maka kita memiliki nasib yang sama, satu untuk semua, semua untuk satu. Benar sekali. Tetua aliran api membanting tangannya di atas meja dan berdiri. Omong kosong Istana Dao Jahat mungkin bisa menipu monster-monster tua pengecut itu. Murid-murid Sekte Lima Elemenku mengkultivasi kebenaran. Bagaimana mungkin kita menjadi kaki tangan kejahatan? Tetua aliran kayu, tetua aliran air, dan tetua aliran tanah mengangguk serempak. Baltazar Jin tersenyum, senyum tegas terpancar di matanya, sahabat muda, karena Sekte Lima Elemen telah mengambil keputusan, tidak ada jalan untuk mundur. Paling buruk, kita semua akan binasa bersama. Dev menatap semua orang dengan saksama, lalu menangkupkan tangannya sebagai tanda terima kasih, terima kasih. Ia berjalan kembali ke tengah aula, pandangannya menyapu semua orang, karena itu, mari kita susun rencana untuk menciptakan jalan keluar menuju kelangsungan hidup dalam situasi yang genting ini. Markas besar Istana Dao Jahat, di depan gerbang reinkarnasi. Elias Zan dan Iblis Darah Ming berdiri saling berhadapan, keduanya mengenakan senyum yang tampak hangat, tetapi mata mereka menyembunyikan perhitungan yang dingin. Kerumunan pengikut yang padat mengelilingi mereka, menatap kedua sosok perkasa ini yang berdiri di puncak surga ke-12, mata mereka dipenuhi kekaguman dan semangat. Sungguh suatu kehormatan bagi Istana Dao Jahatku bahwa rekan Taois Darah Ming secara pribadi telah memimpin Istana Sembilan Dunia Bawah untuk bergabung dengan kami, kata Elias Zan. Suara Elias Zan serak, tetapi senyumnya semakin lebar. Dengan bergabungnya kalian, para badut aliansi anti-iblis itu tidak perlu dikhawatirkan. Pupil mata gelap Iblis Darah Ming sedikit bergeser, melirik gerbang reinkarnasi di belakang Elias Zan sebelum kembali menatap wajah Elias Zan, Tuan Istana Zan, Anda terlalu baik. Gerbang reinkarnasi sangat dalam. Menerima kesempatan untuk hidup abadi dari Anda adalah berkah bagi Istana Sembilan Dunia Bawah saya. Keduanya saling tersenyum dan mengangkat cangkir mereka untuk minum. Namun, saat cangkir mereka beradu, berdengung. Gelombang yang sangat menakutkan muncul dari kedalaman gerbang reinkarnasi. Itu bukan hisapan rakus seperti sebelumnya, bukan pula aura reinkarnasi yang mematikan dan keabu-abuan, tetapi, aura tertinggi, yang tampaknya berasal dari awal alam semesta, melampaui semua aturan. Krak! Cangkir tulang di tangan Elias Zan pecah dengan suara keras. Anggur menguap menjadi ketiadaan bahkan sebelum menyentuh lantai. Ia berputar, matanya yang berwarna abu putih tertuju pada gerbang reinkarnasi, ekspresi ngeri muncul di wajahnya untuk pertama kalinya. Pupil mata Iblis Darah Ming juga menyempit tajam, energi iblis dari dunia bawahnya melonjak tak terkendali, secara naluriah ia mengencangkan pertahanannya seolah-olah bertemu musuh alami. Semua orang yang telah berjanji setia merasakan jiwa mereka disapu oleh tatapan tak terlihat, tatapan dingin, acuh tak acuh, seperti langit yang memandang rendah semut, tanpa emosi, namun mengirimkan getaran ke tulang punggung semua orang yang hadir. Apa yang terjadi? Tanya seseorang, suaranya bergetar. Gerbang reinkarnasi, bergetar. 100 kali lebih kuat dari sebelumnya. Di permukaan gerbang tulang hitam pekat setinggi 100 kaki, api putih keabu-abuan di rongga mata semua tengkorak berkobar secara bersamaan, meletus dari rongga mata mereka dan membentuk pola raksasa dan menakutkan di udara, siluet humanoid dengan mata tertutup, seluruhnya terdiri dari api putih keabu-abuan, melayang tinggi di langit. Sesaat kemudian, siluet itu perlahan membuka matanya. Mata itu seluruhnya terdiri dari pusaran putih keabu-abuan, tanpa pupil, tanpa bagian putih mata, hanya kekosongan dan kedalaman yang tak berujung. Ketika mata itu terbuka, langit di seluruh dataran hantu meredup, seolah-olah semua cahaya telah ditelan oleh mata itu. Aku adalah
Penguasa reinkarnasi. Sebuah suara bergema langsung di kedalaman jiwa setiap orang, suara yang tak terlukiskan. Itu seperti bisikan miliaran makhluk hidup, namun juga seperti hukum langit dan bumi yang menyatakan kuno, agung, dan tak terbantahkan. Elias Zan berlutut dengan satu lutut, keringat dingin mengucur di dahinya. Meskipun ia telah mengendalikan gerbang reinkarnasi selama bertahun-tahun, ia belum pernah benar-benar melihat apa yang disebut penguasa reinkarnasi. Ia selalu mengira itu hanya sebuah konsep, simbol personifikasi dari aturan reinkarnasi, tetapi sekarang, iblis darah Ming bahkan lebih kaku. Ia telah hidup selama hampir 60.000 tahun, menyaksikan banyak tokoh kuat, dan bahkan bertarung melawan dewa abadi sejati tingkat 4 tanpa terkalahkan. Namun saat ini, menghadapi tatapan mata itu, ia tidak mampu mengerahkan sedikit pun perlawanan. Itu adalah penindasan mutlak pada tingkat kehidupan. Apa yang kalian semua cari dengan berkumpul di sini? Suara penguasa reinkarnasi terdengar lagi, matanya yang seperti pusaran abu putih menyapu puluhan ribu kultivator di bawah. Setelah keheningan yang singkat dan mematikan, seseorang berteriak. Kehidupan abadi. Kami menginginkan kehidupan abadi. Kebangkitan. Bangkitkan orang-orang yang kukasihi. Terobosan. Aku harus menembus hambatan ini. Teriakan fanatik menggema dan mereda, semua yang telah berjanji setia berlutut, dengan panik bersujud ke arah siluet berapi di langit. Sang penguasa reinkarnasi terdiam sejenak. Secercah. Rasa geli tampak terlintas di matanya yang berwarna abu putih dan berputar-putar. Permintaan ini sederhana. Suaranya tetap acuh tak acuh, tapi akan ada harganya. Sebelum kata-katanya selesai, dia mengangkat tangan, lengan yang seluruhnya terdiri dari api abu putih, dan dengan lembut melambaikannya ke bawah. Tidak ada pertunjukan yang mengguncang bumi, tidak ada kekuatan penghancur dunia. Tapi dengan satu lambaian itu. Bas. Seluruh tatanan dataran hantu dipaksa untuk ditulis ulang. Aliran energi abu putih yang tak terhitung jumlahnya menyembur dari gerbang reinkarnasi, seperti miliaran tentakel kecil, tepat menusuk alis setiap orang yang telah menyerah. Ah! Raungan yang menyakitkan langsung menggema di langit. Semua orang merasakan jiwa mereka diserang oleh kekuatan dingin, kekuatan itu mengamuk di tubuh mereka, merobek meridian, membakar daging dan darah, membentuk kembali fondasi mereka, rasa sakit yang menyiksa itu seperti 1000 semut yang menggerogoti jantung mereka, menyebabkan beberapa kultivator tingkat rendah pingsan di tempat. Tetapi tepat ketika rasa sakit mencapai puncaknya. Boom! 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 Satu demi satu, semburan aura terobosan melesat ke langit. Aku berhasil menembus tingkat ke-8 alam dewa abadi. Hambatan yang telah menjebakku selama 3000 tahun akhirnya terpecahkan. Seorang tetua berambut putih meraung ke langit, air mata mengalir di wajahnya. Aku juga. Aku berhasil menembus dari puncak peringkat ke-5 alam dewa abadi langsung ke peringkat ke-7. Cedera tersembunyiku. Cedera Dao yang kuderita 300 tahun yang lalu, telah sembuh total. Umurku. Aku merasa umurku telah bertambah setidaknya 500 tahun. Seruan, tangisan kegembiraan, dan isak tangis terdengar silih berganti. Satu demi satu. Para monster tua yang awalnya hampir mencapai akhir umur mereka dan aura mereka mulai memudar, kini aura mereka yang memudar telah tersapu bersih, kulit mereka yang layu kembali kenyal, rambut abu-abu mereka berubah menjadi hitam pekat, dan mereka seolah-olah telah diremajakan. Yang lebih menakjubkan lagi adalah para monster tua di puncak peringkat ke-9 alam dewa abadi. Boom! Aura yang sangat menakutkan meledak dari tubuh iblis darah Ming. Hambatan yang dihadapinya di puncak peringkat ketiga alam dewa abadi sejati, yang telah tertahan selama hampir 10.000 tahun, hancur seketika. Peringkat keempat alam dewa abadi sejati. Dan bukan hanya masuk ke tahap awal, tetapi langsung mencapai pertengahan peringkat keempat. Iblis darah Ming menatap tangannya, pupil gelapnya dipenuhi rasa tak percaya. Ia mencoba melancarkan seni iblis 9 dewa bawah dan menemukan bahwa bukan hanya tingkat kultivasinya yang telah menembus batas, tetapi kecepatan kultivasinya, kemurnian energi iblisnya, dan pemahamannya tentang aturan langit dan bumi. Semuanya telah meningkat ke tingkat yang baru. Bagaimana ini mungkin? Gumamnya pada dirinya sendiri, suaranya bergetar. Sementara itu, monster-monster tua lainnya di puncak peringkat ke-9 alam dewa abadi, meskipun mereka belum menembus ke alam dewa abadi sejati, semuanya telah mencapai setengah langkah alam dewa abadi sejati, hanya satu langkah lagi dari alam dewa abadi sejati yang sebenarnya. Hanya dengan satu lambaian, puluhan ribu kultivator menembus batas secara kolektif. Pada saat ini, semua keraguan, semua kebimbangan, semua perhitungan lenyap begitu saja. Duk! Iblis darah Ming adalah orang pertama yang berlutut, dahinya membentur lantai yang dingin dengan keras. Suaranya dipenuhi dengan kesalehan dan semangat yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Tuhan reinkarnasi di atas. Iblis darah Ming dari Istana Sembilan Dewa Bawah bersumpah setia abadi, untuk melewati api dan air, bahkan sampai mati. Duk, duk, duk. Seperti domino yang tumbang, puluhan ribu pengikut berlutut serempak, suara sujud mereka seperti tsunami. Kami bersumpah setia abadi kepada Tuhan reinkarnasi. Untuk melewati api dan air, bahkan sampai mati. Hidup Tuhan reinkarnasi. Teriakan penuh semangat itu hampir mengguncang langit. Elias Zan juga berlutut di lantai, tetapi tidak seperti semangat yang lain, matanya berkilat dengan kecemasan dan ketakutan yang mendalam. Kekuatan ini, di luar pemahamannya. Dengan lambaian tangannya, ia menulis ulang tingkat kultivasi puluhan ribu orang, sesuatu yang bahkan para dewa emas legendaris pun mungkin tidak mampu lakukan. Seberapa kuatkah penguasa reinkarnasi? Yang lebih menakutkan Elias Zan adalah aura familiar yang ia rasakan dari lambaian tangan penguasa reinkarnasi. Itu adalah aura dari tiga sosok humanoid abu putih dari negeri reinkarnasi, tetapi berkali-kali lebih kuat, mendalam, dan menakutkan. Mungkinkah ada keberadaan yang lebih menakutkan di atas ketiga penjaga kolam itu? Mata penguasa reinkarnasi yang seperti pusaran abu putih perlahan menyapu kerumunan yang berlutut di bawahnya, akhirnya, tertuju pada Elias Zan. Hanya satu pandangan. Elias Zan merasa jiwanya hampir membeku. Semua rahasianya, semua pikirannya, semua ingatannya, terungkap di hadapan tatapan tunggal itu. Kau telah melakukannya dengan baik. Suara dewa reinkarnasi bergema jauh di dalam jiwanya, teruslah mengumpulkan jiwa. Ketika waktunya tepat, aku akan memberimu keabadian sejati. Setelah mengatakan ini, garis api di langit perlahan menghilang. Mata seperti pusaran berwarna abu putih itu menatap dunia untuk terakhir kalinya sebelum menutup. Getaran gerbang reinkarnasi perlahan mereda, dan api di rongga mata tengkorak kembali normal. Tetapi seluruh istana Dao jahat telah berubah total. Puluhan ribu kultivator berlutut di lantai, enggan untuk bangkit dalam waktu yang lama. Merasakan kekuatan baru di dalam diri mereka, melihat kulit muda mereka, mereka semua terharu hingga menangis. Penguasa reinkarnasi. Itu nyata. Dengan lambaian tangannya, dia mengubah dunia. Dia adalah dewa sejati. Kita telah memilih orang yang tepat. Kita telah memilih orang yang tepat. Iblis darah Ming perlahan bangkit, pupil matanya yang gelap tanpa keraguan atau ejekan, hanya pengabdian mutlak yang tersisa. Dia menoleh ke Elias Zan, dengan hikmat mengepalkan tangannya memberi hormat. Tuan Istana Zan, mulai hari ini, seluruh istana sembilan dunia bawah hanya akan mematuhi perintah penguasa reinkarnasi. Jika ada kebutuhan akan layanan kami akan menantang gunung pisau dan lautan api tanpa ragu-ragu. Monster-monster tua yang baru saja dikalahkan lainnya juga menyatakan persetujuan mereka, sikap mereka penuh hormat seolah-olah menghadap seorang guru. Elias Zan menekan rasa terkejut dan gelisah di hatinya, senyum kembali menghiasi wajahnya, saudara-saudara Taois, kalian terlalu memuji saya. Sekarang kita telah memasuki reinkarnasi, kita adalah keluarga. Selanjutnya, saatnya membiarkan mereka yang tidak tahu tempatnya menyaksikan kekuatan reinkarnasi. Ia menatap ke arah pegunungan lima elemen, cahaya dingin berkilat di mata abu putihnya. Perintahkan pasukan untuk berbaris dan hancurkan aliansi anti-iblis. Hancurkan aliansi anti-iblis. Hancurkan aliansi anti-iblis. Teriakan itu, seperti gunung yang runtuh dan tsunami yang menerjang, bergema di langit. Sementara itu, jauh di dalam gerbang reinkarnasi, di hamparan abu putih yang sunyi itu, tiga sosok manusia abu putih berlutut di depan menara tulang abu putih yang menjulang tinggi dan tak tertembus, sikap mereka sangat hormat. Di puncak menara tulang, sesosok bayangan buram perlahan mengalihkan pandangannya dari ambang pintu, sambil mendesah pelan. Aura kekacauan. Semakin kuat. Variabel ini tumbuh lebih cepat dari yang diperkirakan. Sepertinya rencana perlu dipercepat. Dari dalam sosok abu putih itu, sosok di tengah menjawab secara mekanis, Tuan, haruskah kita ikut campur? Sosok buram itu terdiam sejenak, lalu perlahan menggelengkan kepalanya. Belum waktunya. Biarkan semut-semut di luar. Saling mencabik-cabik terlebih dahulu. Ketika kekacauan mencapai kematangan. Saatnya panen. Energi abu putih mengalir perlahan di sekitar menara tulang, seperti ular berbisa yang menunggu mangsanya. Sementara itu, di pegunungan lima elemen. Dev tiba-tiba membuka matanya. Beberapa saat yang lalu, bintang Primo di dantiannya bergetar hebat, kekuatan abadi kekacauannya beredar secara spontan, seolah merasakan ancaman ekstrim. Ia menatap ke arah dataran jiwa-jiwa penuh dendam, pola lima warna di punggung tangannya terasa sedikit hangat. Aura barusan, gumamnya pada diri sendiri, apakah itu penguasa sejati gerbang reinkarnasi? Di belakangnya, Baltazar Jin dan yang lainnya juga merasakan aura yang secara drastis mengubah tatanan dunia, wajah mereka memucat.
Rekan muda Chen, itu tadi, suara Bravos Li serak. Dev menarik napas dalam-dalam, menekan getaran di hatinya. Waktu kita, hampir habis. Ia menggenggam pedang penebas naga erat-erat, kilatan tekad terpancar di matanya. Perintahkan seluruh aliansi untuk segera bersiap berperang. Pasukan Istana Dao Jahat, dalam perjalanan. Mereka akan tiba dalam 3 hari. Pertempuran penentu yang sesungguhnya sudah dekat. 3 hari hanyalah sekejap. Namun bagi aliansi anti-iblis di Pegunungan 5 Elemen, 3 hari itu terasa seperti 3 abad. Bravos Li membawa semua binatang iblis yang bisa ia kumpulkan dari lembah 10.000 binatang, 3.000 naga bumi punggung besi, 5.000 serigala angin, 800 elang emas sayap petir, dan ratusan binatang iblis langka lainnya, membentuk pasukan yang hampir berjumlah 10.000. Binatang iblis ini dibagi menjadi 10 kelompok tempur, masing-masing dipimpin oleh penjinak binatang tingkat atas, dan ditempatkan di lembah-lembah yang mengelilingi Pegunungan 5 Elemen. Alderson Du secara pribadi memimpin 900 kultivator pedang dari Paviliun Pedang Surgawi, mendirikan formasi pedang 9 langit di atas 5 puncak Pegunungan 5 Elemen. 900 pedang terbang melayang di udara, cahaya pedang mereka menjalin jaring yang menyelimuti seluruh pegunungan. Energi pedang melambung ke langit, tak terbendung. Sementara itu, Baltazar Jin mengerahkan semua murid Sekte 5 Elemen, dengan 5 tetua sebagai intinya, untuk mengubur 3.600 batu asal 5 elemen, di bawah Pegunungan 5 Elemen. Batu-batu purba ini, yang terhubung dengan urat bumi, setelah diaktifkan, dapat membentuk penghalang langit penyegel 5 elemen, yang meliputi area seluas 500 mil. Di dalam penghalang tersebut, hukum 5 elemen diperkuat 100 kali lipat, memberikan tekanan yang sangat besar pada kultivator yang bukan termasuk dalam 5 elemen. Dev berdiri di puncak tengah, mengawasi pegunungan ini yang akan segera menjadi medan pertempuran pembantaian. Selama 3 hari terakhir, dia hampir tidak tidur. Bintang purba di dantiannya berputar tanpa henti siang dan malam, kekuatan abadi yang kacau dan kekuatan 5 elemen menyatu dan berevolusi, mengalir melalui pola 5 warna di punggung tangannya. Ia merasakan pemahamannya tentang Dao Agung kekacauan semakin mendalam dengan cepat, terutama setelah 5 elemen bersatu, kendalinya yang seimbang atas 2 kekuatan ekstrim, penciptaan, dan, kembali ke ketiadaan, telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun itu belum cukup. Kekuatan mengerikan dari lambaian tangan penguasa reinkarnasi, yang mampu mengubah dunia, membayangi hatinya seperti bayangan. Laporan. Orang suci Xuanwei tiba dengan pedangnya, mendarat di samping Dev, ekspresinya serius. Para pengintai melaporkan bahwa pasukan Istana Dao Jahat semakin mendekat. Barisan depan terdiri dari 3.000 pemburu jiwa, yang dipimpin langsung oleh boneka pemakan jiwa. Pasukan tengah terdiri dari 3.000 murid Istana 9 Dunia Bawah, dengan Iblis Darah Ming sebagai komandan. Barisan belakang adalah koalisi pasukan dari berbagai faksi sekutu, berjumlah lebih dari 20.000. Elias Zhan memimpin barisan belakang. 20.000. Dev menutup matanya sejenak. Dan bagaimana dengan pihak kita? 9.000 binatang iblis dari lembah 10.000 binatang, 900 kultivator pedang dari Paviliun Pedang Surgawi, 3.000 murid dari Sekte 5 Elemen, ditambah kultivator yang tersebar yang datang untuk membantu kita. Total 15.000. Suara orang suci Xuanwei rendah. Meskipun jumlahnya tidak jauh berbeda, musuh memiliki 6 dewa abadi sejati, sementara kita hanya memiliki 3. Perbedaan kekuatan tempur tingkat tinggi. Sangatlah besar. Dev membuka matanya, memandang ke cakrawala timur. Di sana, langit sudah gelap. Bukan gelap, melainkan masa orang yang padat dan gelap, menutupi cahaya. Apa yang ditakdirkan akan terjadi? Dia berbalik, suaranya bergema di kelima puncak. Semuanya, ingatkan kalian mengapa kita bertarung. Keheningan singkat menyusul. Untuk kebenaran, teriak para murid Sekte 5 Elemen serempak. Untuk keadilan. Para pendekar pedang Paviliun Pedang Surgawi mengarahkan pedang mereka ke langit. Hidup dan mati. Teriak binatang buas iblis dari lembah 10.000 binatang buas ke langit. Dev mengangguk, menghunus pedang penebas naganya. Bila pedang itu memantulkan cahaya matahari terbit, berkilauan dengan cahaya merah keemasan. Kalau begitu, mari kita bertarung. Bersambung.